Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kali ini akan membahas tema tentang rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, seorang yang beragama Islam disebut dengan seorang muslim. Sementara risalah dari dinul Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak pernah akan ditimpa kecuali kebaikan. Apabila ditimpa kejelekan dia bersabar, dan jika mendapat kenikmatan dia bersyukur. Jadi sabar dan syukur harus satu paket dalam diri seorang muslim. Karena keduanya adalah ujian. Ya baik bagi susah, ujian. Sering juga ujian dalam bentuk sabar dan syukur. Untuk lebih sempurnanya, seorang muslim harus memiliki 10 karakter agar mampu menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Apa saja itu yang termasuk 10 karakter yang harus dimiliki? Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, seorang muslim itu haruslah memiliki bersih akidahnya, atau bahasa lainnya salimul akidah. Karena dengan bersihnya akidah, seorang muslim tersebut dapat dikatakan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyimpang dari apa yang telah ditentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, saudara-saudara sekalian, karakter yang harus dimiliki pertama sekali adalah akidahnya harus bersih. Salimul akidah. Yang kedua adalah harus benar ibadahnya, yaitu sahihul ibadah. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui tolak ukur semua amal ibadah itu adalah sholat sebenarnya. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata lizikri. Ingatlah aku, sholatlah untuk mengingatku. Dan Rasul mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi ada tata caranya dicontohkan Rasul. Ungkapan Rasul tersebut mengajak kita bahwa dari segala macam perbuatan dalam bentuk peribadahan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus sholat ini tidak boleh lalai. Ada peringatan Allah, tidak boleh lalai dalam sholat. Bagaimana caranya supaya tidak lalai? Haruslah khusyuk. Nah, ada baiknya kita mendengar apa yang disampaikan Imam Ghazali. Untuk khusyuk total dalam sholat memang sulit kalau tidak latih benar. Minimal ada dalam 4 bagian, harus ada di dalam sholat itu khusyuk. Bagaimana itu? Sholat itu harus khusyuk, seminimalnya haruslah ada pada 4 posisi dalam sholat. Yang pertama ketika takbir, benar-benarlah ini dilakukan. Sekaligus dengan niatnya harus ada ya. Membaca Fatihah pada saat ihdinas siratal mustaqim. Ketika itu dan benarlah harus kita pahami artinya benar-benar. Kemudian ketika tahiyat, ketika membacakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini benar-benar harus paham artinya. Yang keempat, pada saat salam, mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal di 4 posisi ini, kata Imam Ghazali, kita melakukan khusyuk, sudah jadilah. Ya. Nah, sebaiknya memang sebanyak mungkin di dalam sholat itu harus khusyuk. Yang keempat atau yang ketiga, karakteristik berikutnya adalah kokoh akhlaknya atau matinul khuluq. Inilah ciri-ciri ketiga yang harus dimiliki seorang muslim. Sebagaimana diinformasikan Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi ini harus dimiliki seorang muslim. Yang berikut harus memiliki kuat jasadnya. Qawiyul jisim. Karena di dalam hadis diinformasikan mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Namun di tiap keduanya ada kebaikan. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dhaifi wa fi kulli khairun. Itulah ciri yang keempat yang harus dimiliki. Qawiyyu jisim. Kalau lemah orang muslim itu sulit dia akan bergerak melakukan dakwah, menegakkan kemaslahatan. Jadi perlulah sehat dan kuat. Ciri berikutnya adalah yang kelima, yaitu musaqqaful fikri, intelek dalam berpikir. Hal ini adalah salah satu karakter muslim. Rasulullah itu adalah fatonah, cerdas. Di Al-Quran banyak yang terkait tentang masalah ini. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala ta'lamun. Jadi intinya memang seorang mukmin diharuskan cerdas. Jadi cerdas di sini banyak sebenarnya di dalam diri seorang muslim itu. Sebaiknya cerdas intelektualnya atau IQ-nya, begitu juga spiritualnya, begitu juga emosionalnya. Jadi kalau semuanya ini sudah cerdas, insya Allah bisa disebut insan kamil. Nah, apa ciri berikutnya? Yaitu kuat melawan hawa nafsu. Apa itu? Ya, mujahadatun linnafsi. Sabda Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. Jadi harus kuat melawan hawa nafsu. Kalau tidak, ya kita akan terseret-seret akan melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu haritsun ala waktihi, sungguh-sungguh menjaga waktunya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, agar waktu tidak sia-sia, harus pandai kita menjaganya. Allah bersumpah dengan waktu, baik waktu duha, ya, wal asri demi masa, wal fajri demi fajar, wal laili di malam hari. Jadi intinya masalah waktu benar-benar harus dimanfaatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka dakwah kepada manusia, dalam rangka hal-hal yang maslahah. Manfaatkan semuanya dalam rangka menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi intinya kita harus mampu memanage waktu. Sabda Rasul SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu waktu muda sebelum tua, masa hidup sebelum mati, masa sehat sebelum sakit, masa senggang sebelum sibuk, kemudian masa kaya sebelum miskin. Masya Allah. Ciri berikutnya adalah qadirun ala kasbi. Kita harus mampu berusaha sendiri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin
yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita harus mampu menciptakan kegiatan usaha, wirausaha, inovasi, kreativitas. Jadi sangat dianjurkan dalam Islam. Kalaulah ini tersosialisasikan di masyarakat, masyarakat pun akan semangat dalam rangka menjalankan usaha-usaha mereka. Ciri berikutnya adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Jadi muslim harus tahu dan selalu berpikir bagaimana cara agar dia bermanfaat untuk orang lain. Karena di dalam Quran surat Isra ayat 7 diinformasikan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti sebenarnya untuk dirimu sendiri. Jadi sabda Rasulullah terkait dengan ini, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ada ke-10 ini di dalam diri seorang muslim, dan semua muslim sudah memiliki yang demikian, insya Allah rahmat Allah akan turun di bumi ini sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.